Hai Market Listeners, selamat datang di podcast Esko Mading episode perdana Setiap Suara Punya Cerita. Episode 1 yang akhirnya tayang juga ya. Iya, alhamdulillah. Di sini saya Naila Ramadhani dan rekan saya Hendy Setia Maulana Halo Market Listeners. akan menemani kalian ngobrol santai nih. Juga tentunya penuh makna selama beberapa menit ke depan. Yap, bener banget nih. Kira-kira di episode podcast pertama ini kita bakal ngobrolin apa aja, Kak? Ngobrolin apa ya? Sebelumnya aku penasaran deh sama podcast yang sering kamu dengerin deh. Paling sering. Saya paling sering sih denger podcast tentang keseharian pelajar. Baru tentang sekolah. Tapi dikemas dengan bahasa yang ringan gitu. Kalau podcast horor? Wah, podcast horor kayaknya skip dulu sih. Karena kan takutnya tuh Spotify saya ini belum premium kan. Takutnya kalau saya malam-malam lagi dengerin lagu nih sendirian. Tiba-tiba muncul iklan kayak gitu tuh biasanya enggak banget. Ya. Nah, jadi Hen, kita bakal ngobrol sama salah satu guru familiar di sekolah kita. Berkaitan juga nih sama podcast yang sering kamu dengerin tentang seputar belajar gitu. Oh, iya. Penasaran kan? Langsung aja kita sambut Bapak Najul Wahyuni. Selamat siang. Selamat siang, Pak. Duduk nih, langsung duduk nih. Alhamdulillah, Pak. Kira-kira apa nih kabarnya Bapak nih? Formal banget. Formal banget. Kan katanya tadi santai aja. Ya, alhamdulillah dalam keadaan sehat ya. Bisa hadir dong di sini. Makanya sehat. Kalau nggak sehat nggak hadir saya. Iya dong. Oke, mungkin bisa perkenalkan dulu Pak. Ini Hendy mungkin belum tahu Bapak siapa. Oh my god. Cuma ngeliat gitu doang loh Pak. Saya nggak masuk ya di kelasnya Hendy ya. Ya kalau saya kan di sini guru agama Islam. Iya. Pas Bapak itu pakai peci terus gitu kan? Enggak juga. Kalau saya tuh Pak. Enggak. Sebenarnya kalau peci itu bukan karena saya guru agama juga. Ada banyak alasan sebenarnya kenapa saya pakai peci. Pertama, saya suka aja. Jadi semacam style gitu ya. Tapi itu sudah saya di sini bukan dari lama sih, baru-baru aja 1-2 tahun terakhir lah gitu saya pakai peci. Saya merasa kayaknya bagus ya kalau pakai peci gitu. Apalagi saya kan suka pakai kemeja ya, batik misalnya, terus celana bahan, jadi kayaknya cocok aja kalau misalnya pakai peci. Yang pertama. Yang kedua, jadi nggak enak nih urusan hal pribadi. Yang kedua, saya sebenarnya nutupin rambut saya yang udah mulai tipis. itu tujuannya saya pakai peci. Ya, jadi udah diterusin aja dah sekalian sama karena saya guru agama kayak gitu. Padahal bukan alasan pertama itu bukan karena saya guru agama. Bapak ini kan kayak sering banget Pak muncul di permukaan. Permukaan kan. Kalau kayak kita misalnya sedang ada pengumuman nih, Bapak itu kayak sering banget sih megang mic gitu. Sebenarnya ada nggak sih jabatan atau tugas lain yang dipercayakan kepada Bapak? Ya, apa ya, kalau dibilang alhamdulillah nggak juga sih ya, karena sebuah jabatan, sebuah kepercayaan itu kan amanah yang harus diemban ya. Kalau kita bagus, berhasil itu alhamdulillah, berarti positif buat kita. Tapi kalau misalnya kita kurang bagus ya itu akan jadi bumerang lah kita sendiri kan. Nah, kalau di sini di SMA saya diamanahi sebagai wakil kepala sekolah bidang kurikulum. Jadi yang kalau istilahnya di murid-murid ya, saya itu yang tukang susun jadwal, tukang bagi kelas. Nah, akhirnya kan kalau misalnya tiba-tiba jadwalnya nggak sesuai harapan murid, saya yang di demo. Kalau misalnya dapat wali kelas yang nggak sesuai diharapkan kan, saya juga yang disalahin kayak gitulah. Nah, seperti itulah kurang lebihnya. Jadi saya dipercaya jadi wakil kepala sekolah bidang kurikulum khususnya, karena wakil kepala sekolah itu ada 4 ya, ada 4 orang. Jadi ada wakil kepala sekolah bidang kurikulum, ada wakil kepala sekolah bidang kesiswaan, itu Bu Tormili, kemudian ada wakil kepala sekolah bidang sarana prasarana Pak Tri, dan wakil kepala sekolah bidang hubungan masyarakat Mas Pak Joko saat ini yang menjabat.
Bapak ini kan tentunya kira-kira banyak kritik yang masuk ke Bapak mengenai jadwal itu. Yang tabrakan dari guru mungkin ada. Jadi pasti, pasti. Artinya jadwal yang saya buatkan, yang kami susun itu sebelum disampaikan ke murid ya, kan saya sampaikan dulu ke guru. Karena kan guru yang akan menjalani itu kan. Kalau murid kan tinggal terima aja nih, suka tidak suka apapun yang dikeluarkan kan ya sudah seperti itu. Tapi guru yang menjalani. Nah sebelum saya sampaikan ke murid kan pasti dulu. Waduh Pak, saya begini, Pak, saya begini. Nah, sebagian ada yang bisa kita akomodir, misalnya apa permintaannya guru-guru, ada juga yang memang sudah tidak bisa ya. Begitu ada ya. Jadi kalau sudah selesai di guru, baru itulah yang kemudian disampaikan ke kalian. Ya, jadi sebenarnya semua yang di jadwal itu ya, termasuk kegiatan jam 0 itu memang opsinya saya. Jadi bagian dari tugas pokok dan fungsinya saya sebagai bidang kurikulum. Jadi memang kita yang menyusun, saya yang bagian menyusun itu, kemudian nanti semuanya melaksanakan, guru-guru dan murid itu melaksanakan. Sebenarnya kegiatan jam 0 ini bukan baru-baru ini ya, bukan ketika kurikulum merdeka aja. Jadi jam 0 itu sebenarnya sudah sejak lama ada, hanya sekarang itu jam 0 itu ditekankan untuk diselenggarakan di sekolah dalam rangka untuk membentuk karakter peserta didik. Nah, tinggal sekolah nanti membuat sebuah kreativitas. Ini jam 0 mau diisi apa nih kayak gitu. Nah, kalau yang kita laksanakan kan misalnya kayak jam hari Senin kan upacara bendera. Upacara itu kan di semua sekolah ada. Sama, bahkan dari zaman Belanda mungkin sudah ada ya upacara bendera di hari Senin itu. Nah, itu sudah sesuatu yang biasa. Itu sebenarnya bagian dari pendidikan karakter jam 0. Apa yang bisa kita ambil di situ ya cinta tanah air, kemudian kebangsaan dan sebagainya kan. Kemudian di tempat kita misalnya ada jam 0 hari Jumat, Bina Iman dan Takwa. Itu juga kegiatan yang sudah lama banget. Kayaknya sejak SMA ini sudah ada. Hanya kan tinggal isi kegiatannya saja yang seperti apa yang kita kreasikan. Nah, kalau yang sekarang yang sedang berlangsung kan itu putra putri kita bagi. Itu kan hal yang baru tuh, yang ibaratnya sesuatu yang baru yang kami buat nih saat ini. Apalagi dengan adanya musola itu sangat membantu bagi yang muslim, bagi yang non muslim ya sesuai dengan agama dan kepercayaan mereka. Kemudian ada lagi sehat jiwa dan raga hari Kamis. Nah itu juga sebenarnya sudah kegiatan lama. Kalau dulu kan belum ada full day, sekolah sampai hari Sabtu. Nah dulu hari Sabtu itu kegiatannya ya sehat jiwa raga, itu senam. Isinya adalah senam. Jadi senam itu setiap minggu dulu. Nah jadi kita senam. Nah habis itu karena sekarang kita cuma 5 hari kerja ya, 5 hari sekolah, akhirnya kita membuat sebuah kebijakan. Nggak bisa nih kalau misalnya senam terus, sementara ada kegiatan yang harus juga dihandle oleh UKS kan. Ada makan sarapan bergizi bersama, kemudian ada pemeriksaan lah kadang dari pihak kesehatan. Nah itu kita masukkan di situ. Nah terkait dengan pertanyaan yang pertama, ya pertanyaan Naila tadi, ada kegiatan jam 0 itu bersatu jam bersama guru wali. Ya. Tahun pelajaran ini itu ada nama pekerjaan baru sebenarnya bagi guru, namanya guru wali. Dulu nggak ada. Dulu namanya hanya ada wali kelas, selesai gitu kan. Jadi yang menghandle masing-masing murid ini adalah wali kelasnya masing-masing kan. Paling ada guru BK misalnya seperti itu. Nah sekarang ada lagi tambahan pekerjaan guru. Semua guru dapat jatah sebagai guru wali. Apakah dia wakil kepala sekolah, apakah dia misalnya kepala perpus, kepala lab, atau guru yang lain-lain, itu semuanya dapat jatah. Dan dibagi jumlah murid itu dibagi, sejumlah guru yang ada dibagi rata. Itulah perwalian daripada guru wali.
Nah, guru wali itu dia nilainya 2 jam pelajaran dalam satu pekan ya. Nah, jadi saya berinisiatif. Kalau misalnya kalau wali kelas kan dia masuk kelas tuh, ada kesempatan masuk, kemudian disitulah berkomunikasi dengan siswanya, dengan muridnya, atau misalnya ketika ada di tugas upacara atau tugas apa, mereka wali kelasnya kan hadir tuh di situ kan, nah membantu. Kalau guru wali kapan? Tidak ada waktunya kan. Nah ya, akhirnya kita sepakati ambillah 1 jam 0 untuk pembinaan guru wali. Nah, jadi sebenarnya guru wali itu posisinya sangat membantu. Murid bisa memanfaatkan keberadaan guru wali itu untuk apa? Untuk curhat, untuk bimbingan apa saja. Apakah yang sifatnya pelajaran, apakah yang sifatnya pribadi, itu boleh. Berarti kayak teman curhat gitu ya? Betul, teman curhat. Jadi dulu sebenarnya wali kelas itu di situ posisinya. Nah sekarang karena ada guru wali, pekerjaan wali kelas lebih ringan karena guru wali wali kelas hanya mengurusi masalah administrasi, misalnya absensi, terus misalnya kalau misalnya ada bermasalah panggilan orang tua, menghubungi orang tua dan sebagainya. Nah yang bagian dari curhat apa dan sebagainya itu bisa ke guru wali. Berarti itu bisa sangat dimanfaatkan ya sih. Banget. Apalagi kalau kalian kelas 12 ya misalnya lagi pusing nih, saya ini Pak mau kuliah apa ya, gimana ya, saya gimana nih, terus dengan pelajaran juga seperti apa, komunikasi aja dengan guru wali, kita sangat siap untuk membantu. Nah ini kan Hendy kelas 10 ya, nah nanti kelas 11 kan mau pemilihan mata pelajaran tuh, atau pemilihan mapel yang IPA atau IPS misalnya seperti itu. Nah Hendy bisa komunikasi dengan guru wali, minta bantu nih kayak apa ya, sambil diceritakan apa misalnya minat dan kemauan kamu tuh apa, nanti coba diarahkan. Itu fungsi guru wali, salah satunya. Semangat fungsi. Iya banget, dalam banget. Yang satunya tuh Pak, unjuk minat dan bakat. Ya, unjuk minat dan bakat. Dulu kayaknya nggak ada ya? Nggak ada. Ini memang yang baru juga di tahun pelajaran ini ya. Jadi ketika saya menghadiri pelatihan waktu itu di Banjarmasin tentang pendidikan karakter, salah satu sekolah yang jadi contoh itu mereka jam 0-nya ada kegiatan unjuk minat dan bakat juga, kurang lebih lah seperti itu namanya ya. Cuma di kita saya kasih nama unjuk minat dan bakat. Tujuannya apa? Sebenarnya banyak dari murid-murid kita ini yang punya bakat yang guru tuh nggak tahu loh. Gurunya nggak tahu. Iya, banyak yang sebenarnya ini sudah beberapa kelas kan sudah tampil nih. Nah, kami ternyata si ini bisa ini ya kayak gitu. Oh iya ini bisa gini ya. Nah, jadi lebih kebuka gitu. Lebih kebuka. Yang penting sebenarnya mereka nggak merasa malu aja, mau berbuat pasti. Nah, karena kadang kita, apalagi kita di kampung ya, bahasanya kan kita nih di kampung nih, tidak ada tempat untuk mengekspresikan minat kita, bakat kita, ya kan? Contoh, kita mau misalnya lomba dance, di mana? Ya, Jarang bisa. Jarang banget, bahkan ibaratnya yang ke kabupaten juga hampir nggak ada, ya kan? Nah terus apalagi yang umum aja misalnya vokal solo paling di FLS 3N adanya. Terus nunggu tahun sekali. Nah akhirnya kan kami nggak tahu tuh bakat para murid kita nggak tahu. Nah kalau dengan dibuka seperti ini, kami membuka seluas-luasnya sebenarnya. Silahkan dalam 1 jam itu tampilkan apa yang bisa ditampilkan di kelas, dari kelas itu. Jangan menutupi diri. Padahal kamu misalnya punya kemampuan atau punya potensi di bidang apa, jangan menutup-nutupi, tampilkan saja, tampilkan aja. Ini kan pekan depan ini kelas 10 mulai ya, 10 tadi kan terakhir nih hari Rabu kemarin 11 E. Nah kelas 10 pesan saya pokoknya jangan malu-malu. Sedikit yang bisa kalian tampilkan itu lebih bermakna daripada kamu punya banyak kemampuan tapi kamu tidak tampilkan. Benar banget sih. Iya, betul. Dan alhamdulillah saya juga didukung oleh kawan-kawan Wakasek yang lainnya. Jadi
Pak, pertahankan saja, itu bagus katanya. Nah, alhamdulillah kesini semakin terbuka gitu ya. Kemarin 2 kelas yang terakhir yang tampil 2 pekan ini kan mereka tampil 1 kelas malah. Iya. Iya, flashnya. Flash mob apa dan sebagainya, itu mudah-mudahan menjadi atmosfer yang bagus. Jadi kedepannya siap kelas berapapun yang akan tampil tidak ada yang ditutup-tutupi. Kamu punya bakat apa? Selama bakatnya positif ya. Nah, bakatnya positif tampilkan. Pas 11B kemarin tuh wah, itu bener-bener kan mereka tuh kayak jadi jalan biar kita tuh pede gitu. Itu bahkan ya kayak misalnya 11D itu kami itu kan nggak nyangka ya 11D gitu kan. Yang dia bener-bener kalau yang cewek kita oke, yang cowok coba mau lo tampil tiba-tiba selamat. Wah, kaget banget. Wali kelas aja nggak nyangka gitu kan. Bahkan ada yang mereka tuh orang-orang pendiam malah tampil kayak gitu. Nah, jadi maksudnya seperti itu. Kami berharapnya dalam 45 menit yang disediakan dihitung berapa yang bisa ditampilkan. Nanti giliran berikutnya kan tidak hanya bertahan sampai ini kan. Nanti kalau sudah kena gilirannya habis, kita ulang lagi. Tampil di putaran berikutnya, tampilkan lagi yang lebih menarik, bahkan yang belum pernah ditampilkan. Sangat bagus sekali. tapi ini kan untuk kelas 12 kemarin saya lihat tuh kayak chemistry dari waktu mereka unjuk rasa dan mereka tuh kurang Pak. Itu kayaknya akibat dari rolling kelas ya. Itu kan ya kita ini membahas yang lagi panas banget ya Pak, rolling kelas. Oh iya, rolling kelas. Oke lah. Nah itu kan salah satu yang saya juga dapat serangan ya. Iya. Karena mereka udah solid banget kan. Benar. Ya, saya paham tuh. Dari kelas 10 sudah bersama. Kalau kalian kelas 11 kan memang diacak kemarin ya. Kalau mereka kan kelas 10, kelas 11, tiba-tiba kelas 12 malah ya itu sebenarnya sudah saya sampaikan beberapa kali dengan mereka, bahkan ketika kami memecah kelas itu, bahwa kita hanya melaksanakan kebijakan. Ya, jadi sebuah aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah, khususnya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, ya kami hanya melaksanakan juga. Nah, kalau dulu ketika kelas 10 itu misalnya 6 rombongan belajar, maka kelas 11 ya 6, kelas 12 6. Jadi tidak ada tidak ada pengaturan ulang kelas kan, seperti itu tidak ada. Nah, mulai tahun ini karena ini kan pemerintahan baru ya, nah kemudian menterinya juga baru dan kebijakannya juga baru. Nah, jadi setiap selesai kita kenaikan kelas itu akan dihitung ulang jumlah siswa, kemudian dibagi ke dalam rasio 36. Satu rombel itu kan maksimal 36 ya. Nah 36, jadi kalau misalnya siswa kita, murid kita itu selama 1 tahun berjalan itu ada yang keluar, ada yang masuk, keluar masuk. Nah, tiba-tiba tidak mencukupi lagi dari rasio sejumlah kelas yang sekarang, maka bisa saja ke depan kelas 10 jadi 5 kelas. Maka akan rolling kan? Karena tidak mungkin kayak kemarin satu kelas saja yang kita korbankan dibagi ke kelas yang kan nggak mau kan? Nanti tidak adil kan, seperti itu kan? Nah, sama kita dengan kelas 11, tiba-tiba nanti kita naik kelas 12. Di kelas 11 ini banyak yang mutasi misalnya, keluar dari sekolah kita. Sehingga ketika dibagi rasio 36, tidak cukup lagi untuk 5 kelas. Maka mau tidak mau kita hanya mengakomodir 4 kelas. Seperti itu. Itu yang terjadi sebenarnya. Dan kami juga kaget. Bukan hanya murid loh, maksudnya kita hari itu kaget banget. Wah, ada aturan begini. Kalau kita mau paksakan dengan kondisi misalnya udahlah tetap 6 kelas apapun yang terjadi, yang dirugikan bukan hanya 1-2 pihak, tapi sekolah secara umum, karena data sekolah kan jadinya merah, invalid. Kita kan sekarang sistemnya data online semua ya, jadi itu yang kemudian harus disikapi bahwa mau tidak mau kita mengikuti aturan yang ada. Makanya saya bilang dengan wali kelas 10 dan 11, kasih tahu tuh anak-anaknya jangan terlalu sekarang berteman jangan terlalu dalam. Takutnya nanti begitu naik kelas
langsung dipecah lagi gitu kan. 10 juga udah mulai solid-solid. Makanya memang sih yang namanya kita sekelas ya harus solid gitu kan. Supaya dapat chemistry, apalagi kadang ada kelas meeting kita harus bersama, apa semua kan kegiatan-kegiatan harus bersama. Nah tapi ya itulah kita hanya korban dari sebuah peraturan yang ubah-ubah, dan mau tidak mau kita harus melaksanakan. Berarti ini bukan dari keinginan pribadi dari Bapak ya? Wah, bukan sama sekali. Keinginan pribadi saya gimana? Saya kan apapun yang saya lakukan itu semua adalah atas peraturan yang ada. Kemudian juga sesuai dengan arahan dari pimpinan kepala sekolah lah tentunya di sini ya. Nah, kepala sekolah pun kalau memberi arahan kan tidak mungkin asal memberi, tapi beliau juga sesuai dengan aturan yang ada. Itu yang kita jalankan. Apalagi hal-hal yang sifatnya sangat basic, sangat yang berhubungan dengan sekolah, nggak bisa lah kita semau-maunya kan. Beda kalau misalnya pelajaran saya di kelas, itu kan saya yang kelola, ya terserah saya lah. Maaf nih Pak, misalkan nih posisi Bapak jadi siswa kelas 12 yang di Rolling kemarin, tanggapan Bapak gimana? Ya, saya sudah bilang juga dengan kawan-kawan, ya, khususnya yang menangani masalah itu ya. Kalau dibilang kita kecewa, pasti kecewa. Saya juga pernah jadi murid kan, gitu kan. Nah, ketika di rolling pasti kita ada kekecewaan. Apalagi kalau yang kita itu udah yang istilahnya solid banget, tadi kan di kelas. Apalagi udah 2 tahun loh. Mereka bersama tuh 2 tahun, udah ibaratnya bikin grup WA, udah bikin IG bersama gitu kan. TikTok yang api tuh ya. Saya yakin tuh kelas 12 sekarang walaupun udah kelasnya 5 kelas lagi, tapi grup kelas yang lama masih ada. Masih kayaknya foto bersama deh. Iya, jadi setiap ada momen kayak kemarin ya hari batik kita kan, bukan foto dengan kelas yang baru, tapi foto dengan kelas lama. Ya, saya bilang ya itulah namanya anak-anak Pak, saya bilang. Namanya anak-anak pasti mereka ada kekecewaan. Saya pun sebenarnya di awal sempat minta, bisakah ini diakomodir saja, tetap 6 rombel atau sebagaimana. Itu tidak bisa. Jadi sekali lagi saya sampaikan, kita adalah korban dari sebuah peraturan. Kalau dibilang bagaimana Pak perasaan Bapak seandainya Bapak adalah siswa, ya sama. Saya juga kecewa gitu kan. Karena sekarang kalau misalnya saya masuk kelas nih, itu kan di kelas itu masih ada ketidaksinkronan istilahnya. Saya kan ngajar kelas 12. Kalau saya masuk, ada tuh masih rasa yang kurang di dalam kelas itu. Biasanya udah hafal absen ya Pak? Iya, saya juga bingung. Sampai hari ini ini kemarin misalnya kelas A nih, sekarang dia kelas berapa ya gitu. Nah itu mereka pun kayaknya kalau belajar itu kurang cocok. Kurang cocok. Kalau misalnya kita bagi-bagi kelompok, si ini dikelompokkan dengan ini yang asalnya bukan kelasnya dia kan. Nah itu jadi kayak kurang mood apa dan sebagainya. Tapi itulah yang harus kami terima sebagai konsekuensinya. Untuk kelas 12 ini kan ada kebijakan yang rolling kelas tadi Pak. Iya. Ini berbarengan dengan TKA nih Pak. Oh iya. TKA itu berarti nggak ada hubungannya sama sekali ya sama rolling ini? Juga ada. Tapi memang satu produk kebijakan dengan menteri yang baru ya. Dengan menteri yang baru, jadi kalau TKA itu masih ada sosialisasi ya. Jadi jauh-jauh hari sebelum pelaksanaan TKA itu sudah ada sosialisasi, sudah ada penyampaian dari menteri. Nah, soal yang penyesuaian kelas, saya tidak nyebutnya rolling kelas ya, karena tidak harus rolling sebenarnya. Kalau memang jumlah siswa kita cukup. Yang kemarin kan jumlah siswa kita kan nggak cukup. Nah, untuk 6 kelas. Penyesuaian kelas itu kami tidak tahu, tapi tiba-tiba itu tidak bisa di Dapodik. Kalian ada tahu mendengar istilah Dapodik kan? Nah, di Dapodik itu kok tiba-tiba merah? Ini kenapa gitu kan? Yang kami ditelusuri, loh, oh ternyata begini. Akhirnya kan Pak Gusti selaku operator sekolah tanya sana sini dan sebagainya. Ternyata memang seperti itu yang terbaru. Itu belum ada sosialisasi waktu itu terkait dengan rolling kelas, penyesuaian kelas itu, sehingga akhirnya kita udah langsung aja rolling kayak gitu, karena mepet waktunya kan dengan penarikan data kelas 12. Nah untuk TKA, kalau TKA itu memang sudah terencana secara bagus, secara terstruktur, hanya memang menurut kami agak mepet
waktunya agak mepet setelah awal semester awal tahun pelajaran tiba-tiba langsung dilaksanakan. Jadi kalau saya sering menyebutnya kelas 12 ini memang kasihan banget. Mereka adalah kelinci percobaan. Iya kan? Kelinci percobaan banget. Pertama, mereka adalah kelas angkatan pertama yang menerapkan kurikulum merdeka. Terus, mereka yang pertama kali juga tidak menggunakan sistem jurusan, tapi mata pelajaran pilihan. Yang kalau pas mata pelajaran pilihan tuh keliling cari-cari ruangan kan, nah itu juga mereka tuh angkatan pertama tuh untuk di tempat kita ya. Kemudian TKA, itu kan angkatan pertama. Se-Indonesia malah ini angkatan pertama nih mereka ini. Terus lalu yang tadi penyesuaian kelas, rolling kelas itu kan terjadi baru ini, tidak pernah sebelumnya. Dari awal ya. Dari awal, dari saya sekolah lah, nggak ada tuh rolling kelas tuh nggak ada. Kecuali kalau terjadi pemilihan jurusan dulu. Yeah. Nah, kita kan kalau misalnya mau ke IPA, ya orang IPA ke IPA, ya orang IPS ke IPS, orang bahasa ke bahasa. Itu otomatis sudah sadar dengan sendirinya kan. Kalau zaman kami di sekolah itu kelas 11 itu baru pemilihan jurusan. Itu memang begitu. Tapi kalau gara-gara jumlah murid kurang di kelas kemudian disesuaikan, nah itu baru ini nggak terjadi. Kalau fungsi TK ini apa sih Pak? Kok dadakan banget gitu? Tujuannya Iya. Ya, awalnya bukan awalnya, sampai sekarang mungkin yang kita pahami karena ini barang baru ya, saya juga tidak berani memastikan akan seperti apa. Tapi kalau pernyataan dari Menteri ditambah lagi dengan peraturan Menteri terkait TKA ini tujuannya adalah untuk pendaftaran kuliah. Ya, daftar kuliah yang SNBP, Seleksi Nasional Berprestasi. Kalau kemarin kan sebelumnya, tahun-tahun sebelumnya itu pakai raport semester 1 sampai 5. Nah, untuk tahun ini tidak lagi menggunakan raport, tapi sertifikat TKA. Makanya TKA dilaksanakan di semester 1. Ya kan? Karena nanti untuk SNBP pelaksanaannya kan sebelum ujian kan, sebelum ujian sekolah itu sudah dilaksanakan SNBP. Maka sertifikat TKA itulah yang kemudian dijadikan alat untuk mendaftar ke perguruan tinggi untuk SNBP. Yeah. Tapi nilai raport tetap akan diikut sertakan karena nanti validasi istilahnya. Jadi hasil TKA itu validasi dari nilai raport. Itu untuk SMA. Tapi nanti untuk SMP mau mendaftar ke SMA, maka juga harus menggunakan sertifikat TKA. Jadi nanti bakal ada TKA Pak untuk SMP. Iya, jadi SMP itu kalau ini 2025 SMA yang melaksanakan, 2026 baru SMP dan SD juga ikut melaksanakan. Bahkan SD juga. Buat masuk SMP. Iya, buat masuk SMP, kemudian yang SMP masuk ke SMA. Jadi nanti SMA akan membuat rankingan dari hasil TKA. Jadi kamu misalnya nih SMA Pamukan Barat membuka kuota 180 misalnya, 180 murid untuk 6 rombel kan. Di ranking pendaftarnya ada 200 misalnya. Hasil TKA itu kami ranking. Siapa yang masuk ke 180 orang. Jadi yang di luar dari 180 maka wassalam kayak gitu. Sama juga kalau yang lulus SMA ke perguruan tinggi nanti juga begitu. berarti ada kuota itu. Iya pasti ada kuota. Nah, kalian akan bersaing tuh dengan orang seluruh Indonesia kan untuk SNBP. Berarti ini kelas 10 dan kelas 11 harus siap-siap dari sekarang ya Pak? Banget harus siap-siap. Karena walaupun mungkin ya kita nggak tahu juga pendidikan kita di Indonesia ini kan peraturannya berubah-ubah ya. Kadang 1 tahun begini, 1 periode begini. Tapi yang jelas saat ini yang bisa kita lihat adalah seperti itu. Jadi kalian yang kelas 10 dan 11 juga sudah ancang-ancang nih. Kita nanti kayak apa ya kalau misalnya TK dan sebagainya. Kalau TK itu milih kan mapelnya? Kan kalian nanti kelas 11, kan kamu sudah ke 11 kan, kamu memilih mata pelajaran pilihan 4 kan. Kalau sekarang kami membaginya IPA dan IPS kan, bukan jurusan, yang mapel identik IPA, mapel identik IPS. Nah ini kan mapel identik IPS berarti sosiologi, ekonomi dan geografi, ya kan.
ditambah satu mata pelajaran yang lain. Nah, dari 4 mata pelajaran itu, nanti untuk TKA kamu pilih 2. Jadi mata pelajaran mana yang akan kamu melaksanakan TKA-nya. Itu nanti disesuaikan juga dengan kamu maunya nanti kuliahnya apa. Naila mau kuliah apa misalnya? Manajemen. Manajemen. Sekarang IPS kan, berarti taruhlah misalnya kalau manajemen kamu ambilnya ekonomi, terus apa lagi? Bahasa Inggris, sosiologi. Kamu bahasa Inggris. Iya. Nah, bisa bahasa Inggris. Masuk ke bahasa Inggris. Masuk aja. Kalau manajemen, nah kan gitu. Nanti Haji kan kelas 11 milih juga. milih 4 mapel. Nah, itulah yang akan diujikan. Itu saat ini, ya, kondisinya saat ini. Ke depan kita tidak tahu lagi aturan ini. Apakah hanya untuk pendaftar kuliah SNBP atau nanti akan apa lagi nih? Digunakan untuk apa aja nih? Iya. Makanya yang sekarang, yang kelas 12 ini, kami setengah memaksa. Kalian ikut deh, kayak gitu. Daripada nanti selesai, kalian daripada nggak ikut ya, tiba-tiba sudah lulus dari sini, mau melamar kerja misalnya, atau mau masuk apa, kursus apa dan sebagainya. Nggak punya sertifikat TKA, orang nyari, ya kan? Orang nyari, ada sertifikat TKA-nya nggak? Tapi nggak punya. Kan kalau misalnya punya, enak aja. Mau kemana-mana enak aja, kita udah punya apa istilahnya, punya senjata kok kayak gitu. Terus Berarti kalau nggak ikut nggak apa-apa, Pak? Sebenarnya nggak ikut nggak apa-apa, tapi akan kita mediasi dulu lewat guru wali, ya kan? Kamu nggak ikut tuh beneran atau misalnya kenapa? Takutnya itu tadi, ke depan kita kan nggak tahu. Apakah sertifikat ini hanya bertahan untuk kuliah atau setelah ini akan lebih meluas lagi fungsinya? cari kerja gitu kan. Cari kerja atau misalnya kursus juga pakai gituan, atau yang mau masuk angkatan TNI Polri juga dicari sertifikat TKA-nya, kan kita nggak tahu. Mending ikut aja, aman. Betul, diancam nikah harus pakai TK itu mungkin semuanya bakal ikut ya Pak. Itu Enggak juga walaupun nggak disuruh gitu. Kalau nikah enggak sih kayaknya. Paling dicari ijazah kalau nikah. Tapi nggak tahu ya. Iya. Siapa tahu ya kan? Kementerian Agama bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan ya kan? Ya semuanya ikut gitu. Biar semuanya ikut. Udah mau yang mau nikah harus wajib punya TKA, sertifikat TKA. Waduh. Langsung balik ke SMA lagi. Soalnya nggak bisa ya kan? Nah itu makanya kami mendorong agar kelas 12 ini ikuti aja dulu pokoknya. Selain memang juga sebagai percobaan, bukan percobaan sih, kita kan belum tahu gitu kan. Ya udah mending ikuti aja dulu. Jadi nanti setelah mereka kelas 12 ngikutin, baru kemudian kita bisa melihat untuk angkatan tahun depan kita harus gimana nih kayak gitu, mengambil kebijakannya. Apakah harus kita ikutkan semua atau tidak? Itu kan akan dari sini kebijakan kami mengambil kebijakan selanjutnya itu seperti apa. Tapi untuk di angkatan pertamanya dia nggak ikut Pak, emang dia niatnya udah Ada. Itu pun sudah kami kami konseling supaya tetap ikut, tapi memang sudah berkeyakinan bahwa tidak ikut, dan akhirnya sekolah kita kan kuning. Karena dia nggak ikut tuh jadi kuning. Sebenarnya boleh nggak ikut, boleh banget. Tapi ya itu kita sama dinas kan jadi pertanyaan, kok nggak ikut, kenapa? Boleh dong Pak dikasih tahu tips belajar TKA-nya gimana? Wah iya ini pas banget deh kayaknya. Aduh, tips belajarnya gimana ya? Saya kalau misalnya tips belajar tidak menguasai lah kalau misalnya untuk TKA ini ya, karena sekali lagi ini barang baru. Hanya kalau misalnya secara sistem, secara ini, saya kemarin kan sudah menyampaikan ke guru-guru mata pelajaran yang akan TKA kisi-kisi yang dikeluarkan oleh pemerintah. Kemudian kami juga sudah memberikan ruang bagi guru-guru pengajar mapel TKA ini supaya jam pelajaran itu digunakan sepenuhnya untuk persiapan TKA. Nah, satu pekan itu kan 5 JP ya untuk mapel TKA. Itu kami persilahkan full untuk mengajar
materi yang untuk membahas materi yang akan nanti ada di TKA. Itu sudah kami serahkan semuanya. Nah, maka pesan saya untuk kelas 12, kalau kamu mau berhasil mengikuti TKA ini, karena kan tidak ada istilah lulus tidak lulus kan, hanya nilainya saja yang nanti yang menentukan. Kalau kamu mau berhasil, mau maksimal di dalam TKA ini, maka maksimalkan mengikuti pembelajaran mata pelajaran yang di TKA kan itu. Dalam 5 jam pertemuan itu, kalau misalnya gurunya sangat maksimal menyampaikan materi, sangat maksimal membahas soal-soal misalnya, maka kamu harus maksimal mengikuti. Bagaimanapun kalau misalnya hanya tips dan trik yang kita buat, tapi tidak diikuti dengan pembelajaran yang maksimal juga di kelas, ya apa fungsinya gitu kan? Sekarang media belajar kalian loh terbuka luas sekali, ya kan? Kita perpus punya, kalau misalnya mau perpus, buku di sana ada. Ayah Pak, kita males Pak bawa buku berat apa dan sebagainya ya kan? Searching di internet ada kan? Kamu tinggal cari, tapi bukan mencari jawaban, tapi yang dicari itu adalah pemecahan masalah dari materi yang ada. Kalau kamu cari jawaban, ya udah, kamu akan menghafal jawaban, tapi tidak tahu caranya. Apalagi pada mata pelajaran yang eksak kan, menghitung-hitung, matematika, fisika, kimia, itu kan yang dicari itu adalah pemecahan dari sebuah soal-soal, bukan jawaban yang dihafal. Jadi pesan saya untuk kelas 12, kalian harus memaksimalkan. Ini tinggal sebulan lagi loh. November awal itu pelaksanaan. Nah, jadi dalam waktu yang masih ada ini, tolong dimaksimalkan. Kalau mau maksimal juga hasil TKA-nya. Berarti TKA sama ulangan semester itu beda ya Pak? Beda, nggak sama. Jadi kalau TKA itu kan program nasional. Kalau semesteran itu kan program sekolah. Jadi jauh banget. Tapi kalau untuk TKA ini berarti udah fix ya Pak, dipastikan 10 dan 11 akan menghadapi TKA lagi. Setidaknya seperti itu. Sudah fix banget ya. Banget. Selama menterinya masih yang sama. Itu boleh saya bilang kalian juga nanti akan ketemu seperti itu. Enggak apa-apa. Karena bukan hanya kita, kan semua se-Indonesia, anak SMA se-Indonesia itu mengikuti. Dan itu kan salah satu cara kalian untuk kalau misalnya mau kuliah kan sekarang seperti itu. Ya saya sering mengatakan bahwa perubahan itu kan pasti. Jadi seberapa mampu kita untuk mengikuti perubahan, ya itulah karena membawakan kita. Benar banget. Jadi itulah yang akan membawa kita kepada yang lebih maju gitu kan. Kalau kita mau stagnan begini-begini saja, nggak bisa. Iya, kita harus mengikuti. Setiap waktu, setiap zaman itu kan ada perubahan. Maka ikutilah perubahan-perubahan itu sepanjang perubahan ke arah yang positif. Berarti emang cara melihat TKA ini ya dari niat diri ya Pak, dari yang paling dalam. Setidaknya itu yang bisa saya sampaikan. Karena kalau kalau ditanya secara spesifik terkait TKA, kita kan belum tahu. Baru banget. Kalau misalnya ANBK kami sudah bisa menjawab. ANBK kan sudah berlangsung beberapa tahun. Di awal pun ANBK kami bingung juga. ANBK apa sih kayak gitu kan? Nah begitu sudah kita laksanakan tahun pertama, tahun selanjutnya kita sudah tahu caranya kan seperti itu. Nah sama makanya yang ini juga sekelas 12 kan saya bilang mereka kelinci percobaan jadinya loh. Dalam tanda kutip mereka kelinci percobaan. Setelah mereka ini nanti melaksanakan, kita sudah punya gambaran tahun depan kita harus ngapain. Sekiranya TKA kita ini hasilnya maksimal gitu kan untuk yang kelas 11 besok. Tapi yang diharapkan maksimal, benar-benar maksimal. Harapannya maksimal karena bukan hasil TKA itu bukan hanya untuk pribadinya murid, tetapi juga akan menjadi menjadi image sekolah sendiri, ya kan? Kalau hasil TKA-nya jelek, sekolah juga kena kan? Kan gimana nih ngajarinnya? Iya, gitu. Kok pembelajarannya nggak maksimal dong kayak gitu. Belum lagi kalau tiba-tiba daftar kuliah menggunakan sertifikat TKA kita, itu malah hasilnya nggak ada yang lulus misalnya.
kan tambah aduh soal kita kayak apa ya kayak gitu kan. Nah itu permasalahan, itu yang harus menjadi perhatian kami. Jadi bagaimana caranya menggenjot supaya tahun depan itu hasilnya bisa lebih maksimal. Ya. Tapi ada nggak sih kayak kesulitan Bapak atau struggle dalam persiapan TKA? Atau mungkin gampang-gampang aja persiapan TKA? Dibilang gampang nggak juga. Kalau dibilang kesulitan banget. Banget. Ya kesulitan kita ya sekolah saat ini kan sarana yang tidak memadai sebenarnya. Kelas 12 itu muridnya kan 175, sementara kekuatan komputer kita, karena kan sistemnya online kan? Berarti pakai komputer? Ya, pakai komputer. Nggak menggunakan HP? Enggak. Jadi saya pakai komputer. Karena nanti pakai apa sih istilahnya yang kayak server dari pusat apalah kayak gitulah ya. Saya kurang ngerti juga soal itu kan di Proctor. Nah, sementara komputer yang kita punya yang tersedia itu kurang dari 30. Si muridnya 175. Berarti itu otomatis ada sesi-sesinya ya Pak, kalau kayak gitu? Sehari itu maksimal 6 sesi. Jadi itu sudah sampai sore banget. 6 atau 4 ya, saya kalau nggak salah 6 atau 4 sesi kayak gitu. Itu udah sore banget. Karena pelaksanaan itu hanya 2 hari. Ya, dengan 5 mata pelajaran itu pelaksanaan cuma 2 hari. Hari pertama itu mata pelajaran umum, matematika, bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Hari kedua 2 mata pelajaran pilihan. Nah, jadi satu sesi itu kurang lebih 2 jam. Nah, itu 2 jam. Misalnya kan dari jam 8, sesi pertama jam 8 sampai jam 10. Nanti lanjut jam 10 sampai jam 12. 12 ke jam 2, jam 2 ke jam 4. 4 ke 6 berarti kayaknya 4 sesi aja deh maksudnya. Nggak mungkin kalau sampai malam itu nggak ada. Nggak kayaknya loh. Kalau saya tidak keliru ya. Nah, siswa kita 175. Kalau misalnya komputer kita kurang dari itu, kan nggak mumpuni kan untuk melaksanakan berapa sesi harus kita laksanakan dalam sehari sampai malam. Nah, akhirnya kan kita kekurangan di sarana khususnya komputer itu yang hari-hari terakhir ini kami pusing untuk menyiapkan itu. Jadi cari kemana lagi kayak gitu kan untuk mencukupi komputer yang ada supaya nanti bisa maksimal. Jangan sampai ada murid yang dirugikan, tapi jangan sampai juga sekolah terlalu disulitkan dengan hal seperti itu gitu ya. Itu sih yang menjadi kendala saat ini. Tapi saya yakin kita bisa aja di hari-hari, insya Allah semuanya sudah siap. Berdoa aja. Iya. Pribadi ini kan kelas 12 ini yang pertama nih Pak. Kelas 12 ini dan dari kelas 12 yang yang udah lulus sekarang, yang udah lulus sekarang, kira-kira seruan mana sih Pak? Kayak orang-orangnya gitu untuk pribadinya. ini saya sebagai guru nih ya. Dari Bapak sendiri. Iya. Saya kebetulan sejak saya di sini tahun 2019 itu selalu ngajar kelas 12 ya. Iya. Nah, jadi memang setiap angkatan itu punya ceritanya masing-masing, punya keunikannya masing-masing. Jadi kalau ditanya mana sih Pak yang lebih seru? Menurut saya semuanya seru kok, ya. Tapi ya itu tadi tinggal saya sebagai guru harus memahami aja mereka nih kalau ibaratnya gaya belajarnya seperti apa. Kemudian ada juga yang mungkin cara dia belajar, cara mereka berinteraksi juga dengan guru itu seperti apa. Jadi itu yang harus dipahami. Kalau misalnya saya bilang ini nggak rame angkatan yang kapan nggak rame gitu kan, angkatan yang ini nggak rame, saya jadinya diskriminasi, ya kan? Nggak boleh dong kayak gitu guru kan. Jadi karena apa? Tidak bisa kita samakan. Jangankan satu angkatan ya, satu murid dengan murid yang lain saja kan tidak bisa kita samakan. Pasti beda sih. Pasti beda, ya kan? Apalagi satu angkatan itu pasti beda-beda banget. Nah, jadi
tinggal bagaimana saya harus menyesuaikan diri dengan mereka. Ini kalau gaya bercandanya yang angkatan sekarang begini nih, ya udah saya ikut, tapi jangan sampai juga saya nggak punya harga diri lagi jadi guru kan gitu. Nah, kalau yang tahun kemarin misalnya seperti apa yang gaya bercanda ya saya ikuti gitu. Tapi tetap dalam batasan antara guru dengan murid. Kalau bilang seru ya semuanya seru lah saya bilang. Kalau cerita unik Pak, selama Bapak ngajar ada nggak cerita unik dari siswa atau kelas? Unik ya. Uniknya gimana ya? Kayak random banget gitu ini pas ini random banget sih gitu. Ya kalau dibilang yang unik, saya rasa unik semua deh kalau saya masuk. Kalau dibilang random, semuanya random, bingung juga saya. Ya, ya loh, saya sampai bingung yang mana ya. Cuman mungkin yang kalau ditanya yang paling berkesan misalnya seperti itu ya, yang kesan saya kalau waktu saya ada praktik menikah. Naila mungkin yang sempat melihat ya, yang tahun lalu kan. Jadi saya tuh di 2 angkatan yang sempat bikin praktik menikah seperti itu tahun berapa ya yang pertama, kemudian baru yang kemarin lagi. Nah itu yang benar-benar saya itu sebenarnya merasa sebagai guru merasa di luar ekspektasi saya banget gitu. Saya hanya menyuruh, kemudian kalian silahkan atur sendiri. Ternyata mereka tuh totalitas. Nah itu yang bikin saya tuh terharu juga kayak gitu kan. Padahal ini kan cuma 1 mapel ya, tapi menghabiskan 1 hari. Jadi minjem jam guru-guru yang lain kayak gitu. Bahkan mereka tuh benar-benar yang totalitas melaksanakan praktik saya itu. Kayak nikah sungguhan. Kayak nikah sungguhan. Jadi saya di situ merasa bangga banget gitu kan sama mereka, merasa kok mereka sangat niat banget gitu, padahal hanya untuk 1 mata pelajaran gitu dan 1 materi gitu kan, 1 mata pelajaran 1 materi. 1 bab aja enggak gitu. 1 bab aja enggak. Iya, 1 bab aja enggak. Tapi mereka melaksanakannya sangat luar biasa. Itu sih yang paling mungkin melekat di ingatan saya. Gitu. Berarti sampai baju ya, sampai kostum semua Orang nikah beneran. Jadi saat angkatan 5 kelas ya 5 kali gitu kan, kelasnya beda-beda. Ya, tahun kemarin sama 3 tahun lalu kayaknya juga angkatan yang melaksanakan. Tapi saya nggak maksa, kan saya tanyain kan, kalian kalau mau silahkan. Jadi ada angkatan yang nggak melaksanakan juga ada, termasuk yang sekarang. Yang sekarang saya tawarin, mereka mau ngadain nggak praktek ini, kalau enggak ya terserah. Ya kalau yang sekarang mungkin gara-gara rolling class. Jadi udah chemistry-nya nggak apa. Udah nggak mau pak. biar sama Apalagi kan yang merolling istilahnya saya gitu kan. Jadi nggak usah pak, nggak rame. masih agak ngambek mungkin ya. Iya, agak ngambek masih kayak gitulah. Kalau untuk personal nih ada nggak sih Pak? Yang kayak orang ini tuh wah lucu banget sih di mata saya. Itu kayak 1 orang gitu. Susah ya Pak Banyak ngingetnya. yang lucu ya Pak. Banyak sih, banyak yang lucu. Saya tuh mau menghargai aja semua siswa, semua murid, tidak kemudian mau mendekati 1-2 orang, kemudian tidak saya anggap yang lain, tidak, siapa aja. Bahkan saya kan guru agama Islam ya, jadi kalau dipikir saya nggak ketemu itu sama murid yang bukan dipikir, memang saya nggak ketemu di pelajaran, saya nggak pernah ketemu sama yang beragama lain. Tapi ya mereka dengan saya fun-fun aja kayak gitu. Jadi kita kalau ketemu di luar dari pelajaran sekolah, di pelajaran di kelas, ya kita bercengkrama aja seperti biasanya. Gitu. Jadi saya tidak membatasi diri. Anak-anak kalau misalnya merasa nyaman dengan saya, ayo main aja kayak gitu. Jadi kalau ditanya siapa sih Pak yang paling ini, waduh banyak lah ya yang sudah lulus. Banyak aja. Bahkan kan dengan kakaknya Handi ini saya sempat sempat syuting bareng loh Bu. Jadi kami
ya punya murid gabut, gurunya juga gabut gitu kan. Zaman corona tuh, zaman corona kita belajar kan terbatas. Waktu itu masih Senin sampai Sabtu ya, jadi belajarnya juga terbatas, hanya lewat daring. Ya udah kita bikin proyek kan, syutingan. Jadi pernah bikin film itu 2 kali kayaknya. Bikin film, alhamdulillah kayak edit aja enggak. Enggak digarap itu malah Pak. Di syutingnya aja. Jadi kita syuting udah beberapa kali kita ambil gambar, ceritanya sampai selesai. Pas ngeditnya mampet. Itu 2 loh, filmnya 2. Nah tapi yang ada yang jadi kami bikin video klip. Nah kalau mau cek silahkan cek di YouTube saya ada tuh. Apa Pak namanya? Ya, tulis aja nama saya ada. Tambahin depannya Johansyah kayak gitu. Ada tuh YouTube saya. Cari aja bawah-bawah. Ada kalau nggak 2, 3 kayaknya video klip kami. Jadi udah bikinnya di mana, di sekolah. Jadi guru yang terlibat saya sama Pak Arif. Pak Arif itu kan wali kelasnya si Irfan ya. Irfan, Tony, dulu siapa Ayu Lestari, itulah. Jadi masih santai-santainya lah kami gitu kan, musim corona tuh. Jadi bikin video klip. Nah itu juga mungkin yang salah satunya cukup lekat di ingatan saya ya, angkatan mereka itu. Karena ada keseruan tersendiri di luar dari pelajaran di sekolah. Kami sempat bikin proyekan seperti itu. Berarti benar-benar dekat banget ya sama murid pada tahun itu. Boleh dibilang sih seperti itu. Boleh dibilang karena itu kan corona itu kan kita nggak ketemu. Nah tapi sempat loh kami bikin kayak gitu. Berarti ada kedekatan tersendiri lah. Iya. Bahkan ada sih grupnya sampai sekarang. Walaupun udah jarang banget kita komunikasi. Karena dengan kesibukan masing-masing kan. Ada kok. Jadi kalau mau cek aja di YouTube saya. Bisa itu. Ini Pak, diminum dulu Pak, silakan Pak. Iya. Daripada nganggur ini. Ya loh, saya dari tadi lirik nih. Ya nggak apa-apa Pak, santai aja kita nih. Oke. Gimana? Apalagi? Nggak mau diminum dulu Pak? Minum dulu aja Pak. Boleh. Itu juga minum aja. Iya, minum Tadi aja. saya mikirnya kopi apa, teh, susu gitu kan. Takutnya dingin Pak. Oh iya benar. Tapi apa namanya, murid-murid yang kita hadapi di kelas itu memang tidak bisa apa ya istilahnya kita ambil hati kalau misalnya mereka nakal apa. Karena setelah dari SMA kita juga nggak tahu dia akan jadi seperti apa. Makanya saya tidak mau menjustifikasi bahwa kamu akan begini kalau di sini. Ke depan siapa yang tahu, ya kan? Makanya kalau saya sih ya udahlah saya baik-baik aja semua dengan siapapun. Tapi kalau dalam hal mendidik ya kita harus serius juga gitu kan. Saya minum nih. Iya, Kamu nggak minum? minum. Sudah. Rotinya ya Pak. Nanti aja saya buka. Untuk ini kita bahas TKA lagi nggak apa-apa kayak ini seru banget ini TKA. Mana aja ayo. Motivasi siswa itu buat TKA itu kira-kira Bapak bisa nggak sih ngasih motivasi tambahan buat siswa? Ya untuk motivasi sebenarnya di kelas 12 itu kan setiap kali ditanya saya selalu bilang yang pertama sekali TKA itu adalah untuk kuliah. Jadi mereka yang mau kuliah harusnya termotivasi sih. Itu otomatis. Otomatis di situ. Yang nggak mau kuliah gimana Pak? Nah, saya selalu bilang kepada anak-anak, kita ini tinggal di negara yang aturannya itu bisa saja berubah dalam tahun yang sama. Maka ketika ada suatu kebijakan baru, terus kita ke depan kan nggak tahu nih kebijakannya akan seperti apa. Apakah sertifikat TKA hanya digunakan untuk kuliah? Setelah ini, siapa yang tahu? Siapa tahu ke depan sertifikat TKA digunakan untuk mendaftar kerja, mendaftar ini, mendaftar itu. Kalau kita tidak punya sertifikatnya, bagaimana nanti ke depan kita kan tidak tahu. Hanya itu sih yang bisa saya berikan dulu ke anak-anak, misalnya motivasinya. Maka
amannya kalau ibaratnya kita mau jalan, sekalipun kita punya motor, isi bensin, isi bahan bakarnya, daripada kita punya motor tapi bahan bakarnya nggak ada. Anggaplah motor itu adalah ijazah, sertifikat TKA adalah bensinnya, bahan bakarnya. Ya sudah, daripada kita ragu-ragu apakah ini nanti berguna atau tidak, pakai aja. Tidak terlalu sulit, apakah kemudian ikut terus ada istilah lulus dan tidak, kan tidak ada. Yang penting ikut. Soal nilainya berapa, ya itu kembali ke pribadinya masing-masing, ya kan. Yang penting kita punya itu motivasi yang bisa saya sampaikan ke anak-anak. Kalau kamu tidak mengikuti, apa efeknya misalnya? Oke, saat ini kita mungkin tidak ada, ya kan? Tidak ada tuh efeknya. Apakah paling ya udah tidak bisa kuliah aja, tidak bisa mendaftar SNBP, bukan tidak bisa kuliah juga ya, karena kan jalur mandiri bisa aja tuh sebenarnya. Nah, hanya tidak bisa mengikuti kuliah untuk jalur SNBP saat ini. Yang itu aja yang kita tahu. Selebihnya walau alam. Terus nanti ikut perkembangan. Betul, ikuti aja dulu perkembangan. Bapak, kalau tips cara mengatasi kurang percaya diri gimana nih? Karena kan berkaitan sama yang tadi, gak kenal untuk minat dan bakat. Oh iya, saya dari sekolah ya termasuk orang yang sering tampil dalam berbagai kesempatan, sering didaulat untuk tampil ini, tampil itu. Kalian pasti tidak pernah menyangka kalau saya dulu pernah ikut model. Serius Pak? Betul. Makanya kalau ada kegiatan di sini yang mengarah ke fashion show, modeling, kawan-kawan tuh senggol saya. Kan aneh kan? Bapak kan beragama misalnya gitu ya. Nah tapi kan kenyataannya itu. Nah saya dulu juga adalah eskulnya teater drama. Makanya sebenarnya sering saya bilang dengan anak-anak di kelas, saya tuh malu jadi guru agama, kayak gak pantas gitu. Yang lalu biar Oh, yang lalu biar berlalu. Kalau saya flashback ke belakang ya, saya tuh kayaknya nggak pantas gitu. Nah, jadi itu kan membutuhkan kepercayaan diri yang tinggi, karena kita harus tampil di depan orang. Bahkan kalau drama itu kan harus menghibur, teater lah lebih harus berakting. Itu lebih susah daripada main sinetron loh. Kalau kita main sinetron, kita ada kesalahan, kan diulang, take ulang kan. Kalau kita main drama, teater, salah tidak salah tetap harus diselesaikan itu dalam waktu yang sudah disediakan. Nah itu yang benar-benar mengasah mental. Kalau ditanya Pak, gimana sih untuk menumbuhkan rasa percaya diri? Ini mungkin dari saya ya, pribadi saya, tidak tahu sih kalau misalnya yang lain. Bisa aja. Dulu saya diajarin begini, kita bisa, orang bisa, kenapa kita tidak bisa? Yang kedua, orang yang melihat kita itu belum tentu bisa seperti kita. Berarti kita yang punya kemampuan, sementara kan yang menonton kan tinggal nonton aja. Iya kan? Bahkan yang nonton ini loh tidak tahu apa yang akan kita tampilkan sebelum kita menampilkan. Artinya apa? Tidak ada orang yang sangat menguasai ketimbang saya. Itu yang ditanamkan di dalam diri kita. Itu yang sering diajarkan oleh guru-guru saya, instruktur saya ketika dulu. Ya. Kemudian ada juga yang sifatnya teknis, saya pernah diajari. Kalau misalnya pidato atau ceramah, ya kalau pidato ceramah saya pernah juga, itu kan dulu ya. Saya dulu pidato 3 bahasa,
dai remaja juga pernah. Jangan eye contact dengan penonton. Jadi jangan langsung menatap matanya, karena ketika kita sedang perform di atas, bertemu mata kita dengan penonton, apalagi misalnya kita sedang kompetisi, bertemu mata dengan juri, itu langsung turun tuh, masuk down banget. Nah, jadi usahakan untuk tidak bertemu mata, tapi usahakan tetap melempar pandangan ke seluruh orang, gitu kan? Itu salah satu beberapa trik yang bisa diinikan, percaya diri. Tapi semua itu hanyalah teori kalau tidak ada menumbuhkan diri di dalam diri kita sendiri. Sekarang gini, saya sering sebenarnya banyak kecewa dengan anak SMA ini. Kecewanya apa? Saya bilang berbeda banget dengan zaman kami sekolah. Dulu keinginan untuk tampil itu dari seluruh murid-murid itu tinggi. Nanti ditawarin ikut lomba A misalnya, lomba tertentu, kamu dipilih. Naila juga mau ikut, tapi yang dipilih cuma Handi. Naila kecewa. Kalau zaman dulu. Zaman dulu kami gitu. Jadi bukan berkompetisi dengan kawan beda kelas, beda sekolah ya. Kami berkompetisi dulu dengan kawan sesama sekolah dulu, supaya kami dipilih. Kawan saya tampil apa, saya juga mau. Jadi gimana caranya saya bisa ikut tampil tuh? Kalau murid-murid zaman sekarang Malah saling tunjuk. Istilahnya kalau orang bisa ngapain saya? Itu. Jadi gimana kita mau menumbuhkan rasa percaya diri? Lah, kita sendiri sudah tidak memiliki keinginan untuk tampil, untuk berkompetisi, untuk menunjukkan kemampuan kita. Nah, itu yang susah. Jadi kalau orang zaman dulu, orang lain bisa, kenapa saya enggak? Itu. Sekarang Kalau lain sekarang, bisa, kenapa saya? Makanya saya itu banyak hal yang saya masukin. Bayangin loh, sampai model loh saya pernah ikut. Nah, itu kan enggak kayaknya, aduh kayak nyambung banget, tiba-tiba jadi guru agama. Gitu. Kalau misalnya tadi saya ikut lomba dai remaja, ya masih wajar ya kan, agama. Nah, saya dulu model, kemudian drama, kemudian teater tradisional, menari saya ikut. Aktif banget. Karena prinsip saya dulu ya, saya harus menggali sebanyak-banyaknya pengalaman. Ketika saya sedang sekolah, sedang kuliah, intinya posisi menuntut ilmu, saya harus cari pengalaman sebanyak-banyaknya. Karena ketika saya sudah posisi bekerja, ditambah lagi berkeluarga, kesempatan untuk itu tuh sangat minim sekali. Nah, jadi kalian kalau misalnya mau mengembangkan diri, ya pada saat sekolah dan kuliah itulah yang kalian. Kalau sudah bekerja, apalagi nanti tambah berumah tangga, kesempatannya hampir nggak ada. Gitu. Karena kan nggak ada tempat juga kan. Nggak ada tempat. Nah, kita misalnya kayak saya mau menari, nggak ada tempat, iya kan? Iya. Mau tampil fashion show, di mana? Gitu kan? Mungkin sama istri aja dari di dalam rumah Di dalam rumah. Yang ada istri saya itu tidak ada sama saya. Dia, aduh, bapaknya kenapa sih kayak gitu? anaknya yang itu. Iya. Iya, jadi semua yang ada itu dicoba aja. Selama itu positif. Bisa sih sebenarnya itu buat motivasi siswa kan, biar lebih jadi. Kalian tahu saya pertama kali menyanyi itu waktu SMA kelas 12 kayaknya. Jadi ada hari Kartini, lomba menyanyi. Nah, saya mewakili kelas nyanyi. Alhamdulillah, setengah lagu saya turun. Gak pernah nyanyi. Itu disorakin apa malu pak? Hah? Gara-gara Yang nyorakin kawan sekelas. malu berarti. Saya malu. Pertama saya nggak hafal, tapi saya udah karena sudah ditunjuk sama kawan sekelas kan, dia tampil aja gitu. Tapi setengah lagu. Sampai sekarang kalau saya kumpul sama kawan-kawan SMA saya pasti disinggung tuh lagi. Saya ingat banget tuh lagu The Massive. Kau membuat apa sih judulnya itu? Ku berantakan. Ini beneran berantakan. Setengah lagu saya turun panggung. Penontonnya banyak satu sekolah. Ya Allah. Nah itu pengalaman. Kalau sekarang loh,
Ada murid yang bisa nyanyi, ditunjuk nggak mau. Banyak yang seperti itu. Nah, itu jadi menumbuhkan percaya diri dulu ya dari dalam diri kita sendiri. Aku bisa, itu sih. Aku bisa dan aku mau. Bukan bisa aja sekarang, bisa dan mau. Kalau hanya bisa tapi nggak mau, masih mending mau loh. Iya. Ada kepnya daripada bisa tapi nggak mau. Mau walaupun tidak terlalu bisa, berarti dia ada kemauan untuk belajar, mencoba kayak gitu kan. Soal bagus tidak bagus, salah benar di dunia pendidikan itu wajar, namanya juga belajar, dan itu tempat belajar. Jangan terlalu kita mau berharap perfect banget, bukan belajar dong. Kalau perfect nggak usah sekolah lagi, kan itu sekolah tempatnya belajar. Ini untuk ada titipan pertanyaan nih Pak dari teman-teman mading kita. Apa tuh? Tebakan lucu nih, tebakan lucu. Oh ya, tebakan. Aduh. Buat fun-fun aja. Oke. Pernah nggak Pak pura-pura marah di kelas biar anak-anak diem? Kurang marah ya. Marah beneran nggak? Saya jarang marah. Tapi kalau saya marah berarti marah beneran gitu aja. Jadi saya nggak bisa ditebak mood saya. Jadi kadang saya masuk, kayaknya ceria-ceria aja. Tapi tiba-tiba kalau misalnya ada hal yang benar-benar saya udah nggak suka, saya bisa langsung marah gitu. Atau saya masuk lagi nggak mood. Ternyata suasana di kelas dapat membuat mood saya lebih cair. Saya jadi akhirnya ngalah saya. Jadi nggak ada marah-marahnya gitu. Jadi kalau saya marah berarti saya beneran marah, bukan pura-pura marah. Itu kalau sekarang ya saya masih bisa tahan. Kalau dulu saya awal-awal mengajar, kalau lagi marah, saya nggak mau udah di dalam kelas, saya keluar. Itu sampai habis jam pelajaran saya nggak mau masuk lagi. Karena apa? Tidak enak kalau habis marah terus saya mengajar gitu tuh enggak. Ada lagi nih Pak dari Arif_Awan32. Oke. Itu apa itu? IG atau apa? Masih pertanyaan Pak. Kalau IG. bisa balik jadi murid, pelajaran apa yang paling Bapak takutin? Pelajaran yang paling saya takutin. Ini bisa relate nih sama kita berdua. Nah, saya punya pengalaman unik ya di SMA lah, maksudnya di SMA. Saya dulu jurusannya IPA. Jadi IPA itu kan eksak semua kan, matematika, fisika, kimia, biologi. Tapi keempat mapel ini saya nggak suka. Nggak suka. Saya nggak mau. Saya nggak benar-benar nggak tertarik dengan 4 mata pelajaran ini. Jadi yang saya suka itu ilmu sosial, ya agama juga termasuk yang saya suka. Bahasa Indonesia itu saya suka, bahasa Inggris saya suka. Jadi eksakta itu saya nggak suka. Tapi saya dulu jurusan IPA. Berarti kalau pelajaran paling ditakutin jurusan Justru jurusan itu sendiri. Zaman saya kan ujian nasional itu 6 mata pelajaran. Kan masih ada ujian nasional kan? Kalian pernah dengar mungkin walaupun nggak pernah ketemu ya. Ujian nasional itu ada 6 mata pelajaran. 3 mata pelajaran umum, 3 mata pelajaran jurusan, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika. Mata pelajaran jurusannya fisika, kimia, biologi. Gimana saya? Saya nggak suka. Tapi saya memaksakan diri untuk masuk IPA. Alasannya kenapa? Yang pertama, dulu kalau pembagian kelas itu orang pintar itu di kelas IPA. Dulu. Nah, habis sisanya orang IPA baru ke IPS. Habis IPS baru ke bahasa. Saya nggak mau ke IPS. Orangnya hancur. Kalau saya ikut juga ke IPS, wah saya nggak hancur juga nih. Dulu istilah ranking dulu kan Mas ya. Ranking 5 di kelas IPA itu bisa ranking 1 di kelas IPS. Jadi perbedaannya tuh jomplang banget. Nah, makanya akhirnya saya paksakan itu masuk di IPA. Kelas 12 itu menjelang ujian itu saya stres banget. Kapan selesai ini sekolah, saya mau lulus, sudah nggak tahan, udah belajar matematika, fisika, kimia, biologi gitu. Yang saya tidak senangi. Itu sih kalau mau yang saya takut dia dikasih beda yang 4 itu yang saya nggak mau. Jurusan ya Itu malah memberi jurusan saya sendiri.
Ada lagi nih Pak, terakhir dari suci.38_dela.q. Oke. Ada nggak sih nama murid yang suka kepleset nyebutnya di kelas? Yang susah banget itu loh kayak. Iya. Iya. Kalau kepleset, saya enggak. Karena saya kalau menyebut nama orang, saya sangat hati-hati melafalkannya. Kalian bisa dengar sendiri kalau saya memanggil murid di apa namanya, di pakai mikrofon. Iya. Saya lambat menyebutkan karena saya takut salah. Itu kalau saya data. Yang sering terjadi kalau saya itu adalah ketukar. Kalau saya tidak pegang absen. Oke, silakan kamu si Anu. Padahal yang saya sebut namanya di situ. Gitu. Itu yang sering terjadi. Saya lupa namanya ini siapa itu. Itu saya sering lupa nama anak itu. Apalagi perempuan. Saya itu paling susah menghafal anak perempuan daripada laki-laki. Pertama, karena mungkin laki-laki lebih sedikit. Yang kedua, perempuan itu kalau dia keluar, maksudnya di luar sekolah ya, itu tuh beda. Iya. Iya kan? Kalau kita laki-laki di sekolah kayaknya burik, di luar tambah burik. Yang penting cuma pakaiannya aja. Ya, yang beda cuma pakaiannya aja. Jadi ini kayak ada perubahan. Tapi kalau anak perempuan di sekolah itu dia begini, ketampilannya pakai seragam. Ketika di luar sekolah, saya hampir pangling. Jadi saya susah menghafal. Bahkan di kelas pun saya tidak terlalu hafal akhirnya. Banyak tuh yang kalau angkatan sekarang saya alhamdulillah nih bisa hafal nih. Semua anak tuh saya tahu namanya kelas 12. Kalau dulu sampai lulus ada yang saya nggak tahu namanya. Bukan nggak tahu, nggak hafal, nggak ingat. Jadi kalau ketemu, ini siapa ya? Nggak enak kalau misalnya dia nyapa saya. Aduh, ini siapa namanya? Kayak gitu. Jadi kalau kepeleset nama nggak ada sih, cuman ketukar aja yang sering saya salah sebut orang. Oke, ada Pak nih this or that. Jadi saya kasih pertanyaan, Bapak harus jawab dengan cepat ya Pak. Oh game nih. Iya, masih ini nih biar nggak tegang-tegang. Oke. Murid ribut tapi aktif atau murid diem tapi bingung? Ribut tapi aktif. Belajar online atau offline? Offline. Ini ada lagi nih Pak. Oke. Dapat kopi tiap pagi atau nggak perlu koreksi tugas? Nggak perlu koreksi tugas ya kayaknya. Lagi nih Pak terakhir. Oke. Diundang jadi host mading podcast atau jadi juri lomba makan kerupuk? Jadi host mading. Ini Juri kok makan dulu. ini pertanyaan yang kayak semoga jawabnya ini nih. Iya, karena kan basic saya juga MC. Iya. Oh. Saya dulu MC. Jadi MC yang memang berbayar ya. Waktu zaman kuliah saya MC. Oh. Gitu. Jadi untuk mengembangkan diri sekarang ada istilahnya podcast. Ya, kita sekolah kemarin mau bikin juga podcast, tapi belum kesampaian. Malah kalian belum kesampaian. Iya. Oke. Oke nih Pak, saya kira saran Bapak dengan hadirnya podcast ini gimana Pak? Atau topik-topik yang mau dibahas di podcast selanjutnya? Oh iya. Pertama untuk podcast ya, ini sesuatu yang baru banget, dan ini segar banget, gitu, fresh banget bagi sekolah kita. Saya berharap tidak berhenti sampai di mading ini saja yang mengadakan podcast. Kalau bisa yang lain juga harus ngadain podcast, karena memang sekarang adalah zamannya yang seperti ini kan. Nah, jadi bagus untuk apa namanya, sarana pembelajaran, sarana kita menggali informasi apapun itu yang tidak pernah kita tahu. Setelah adanya podcast jadi tahu gitu kan. Kalian tadi nggak pernah tahu saya model. Iya, bukan nyanyi setengah tadi. Misalkan apalagi tuh. Nggak pernah kan? Iya. Dan saya tidak pernah cerita di manapun, di kelas misalnya saya nggak pernah cerita, karena bukan tempatnya untuk bercerita seperti itu kan. Nah, kecuali misalnya ada yang nanya, lah masa yang murid nanya, Pak, kok pernah jadi model? Kan nggak ini juga. Kepikiran dulu gitu. Nanti ada yang nanya Pak. Setelah tayang ya, Iya. setelah tayang barangkali ada yang nanya. Sensornya bareng siapa gitu. Iya. Nah itu, jadi hal-hal yang tidak pernah kita duga ternyata kalau kita gali di podcast. Podcast itu kan tidak terbatas waktu, ya kan, kita mau 1 jam, yang penting kita ngobrol aja dulu kan. Nanti
akan terbuka semuanya di situ. Sementara kalau kita di jam sekolah, waktu kita kan terbatas. Tidak semua bisa kita sampaikan. Nah, termasuk yang kayak tadi kalian bertanya terkait dengan beberapa kebijakan yang saya menanganinya, misalnya masalah jam 0, rolling class, TKA. Itu kan saya merasa terbantu nih dengan adanya podcast ini. Di sini tempat saya menyampaikan. Selama ini kan tidak ada tempat saya untuk berbicara. Masa saya harus mengumumkan? Ini apa sih Bapak ini kayak gitu kan? Tiba-tiba ngomong di situ. Terus misalnya saya sebagai pembina upacara juga kan tidak setiap Senin saya. Nah, sementara kegiatan ini kan tidak berjalan terus. Saya akan jadi pembina upacara di awal. Nah, ini tempat kita untuk berbagi informasi, bahkan menggali informasi lebih dalam. Saya sangat support banget dengan kegiatan ini. Saya berharap tidak hanya maju, kalau nanti ke depannya yang bisa mengadakan eskul lain, kalau ada yang mau mengadakan silahkan adakan dengan ciri khas masing-masing, caranya masing-masing silahkan diatur gitu kan. Bahkan kalau kelas mau ngadain seperti apa terserah. Itu seru banget gitu kan. Nah, dan dengan pemateri yang beragam, ya kan? Yang memang kita tahu bahwa kalau beliau diundang akan memberikan informasi yang sangat mencerahkan atau yang setidaknya agak unik atau apa. Tergantung tema kita tuh apa sih yang mau kita buka dari beliau. Kira-kira kalau bintang tamu selanjutnya nih yang paling cocok kira-kira siapa nih Pak buat mading kedua ini, podcast kedua? Bintang tamu ya siapa lagi ya? Bu Normili. Kan itu yang paling banyak musuhnya tuh. Iya, Bu Normili. Kalau menurut saya sih Bu Normili ya, karena biar beliau juga punya tempat untuk menyampaikan selama ini unek-uneknya menjadi kesiswaan itu seperti apa sih. Karena dari 4 okasek yang paling berat itu secara beban kerja dan tanggung jawab itu okasek kesiswaan Ibu Normili ya saat ini dibandingkan saya loh misalnya. Kalau saya kan hanya berhadapan dengan guru, kemudian sedikit menyenggol ke siswa dalam beberapa kebijakan. Kalau Bu Normili ini kan setiap hari itu berhadapan dengan siswa. Bukan berhadapan dalam arti belajar ya, tapi menegakkan kedisiplinan, ketertiban itu kan berhadapan. Patroli terus. Saya aja kalau ditawari jadi kesiswaan angkat tangan, saya salut saya. Kan bukan basic saya kayaknya di situ. Kalau sana saya benar milih untuk selanjutnya. Kalau dari guru ya, tapi kan kalau nanti podcast tinggal disesuaikan dengan tema, bisa aja ngundang yang murid juga atau alumni sini. Ketua OSIS mungkin ya bisa. Nanti kan ketua OSIS nih mau ada pemilihan nih. Ya, ketua OSIS yang terpilih, undang ajak ngobrol di sini kan bagus. Kalau untuk harapan Natkes ke depannya Pak, Bapak ini kira-kira ekspektasinya apa sih? Atau apa yang perlu dikembangin lah dari podcast pertama ini? Ya, untuk kedepannya ya sekali lagi jangan pernah puas dengan satu kali kita melaksanakan tidak pernah puas. Saran saya kalian setelah kegiatan ini, setelah podcast hari ini selesai, kalian tonton lagi video podcastnya kita hari ini, kalian evaluasi bersama, tentunya dengan pembina ya. Jadi apa yang menjadi kekurangan hari ini dijadikan catatan supaya kedepannya akan seperti apa lagi. Kemudian apa yang sudah bagus bisa ditingkatkan menjadi lebih baik lagi. Dan jangan merasa ketika misalnya episode pertama itu untuk supaya penontonnya banyak tuh susah loh, ya kan? Ya kan? Tayang apapun itu hal yang sifatnya pertama itu adalah perjuangan banget tuh untuk mempromokan kita ada ini kan belum tentu 500 lebih siswa ini akan nonton. Nah, jadi jangan pernah ketika nanti tayang terus yang dalam waktu 1 pekan yang nonton cuman hitungannya puluhan, kalian langsung down nih, jangan. Yang namanya juga pertama gitu kan. Nah, terus bisa saja bereksperimen, cari tempat yang lebih
lebih nyaman lagi gitu kan. Nah, tidak mesti harus di sekolah sebenarnya. Terus yang terpenting adalah undang bintang tamu kalau bisa tuh yang relate dengan keadaan sekarang. Nah, kalau sekarang saya diundang, oke lah, Iya, relate banget ini. karena relate banget nih. Iya. Saya di beberapa bulan pertama ini saya jadi tempat kelas 12 menghujat saya gitu kan. Terus masalah TKA juga itu relate banget. Nanti misalnya ketua OSIS ya kan yang baru terpilih atau hari Sumpah Pemuda, maka siapa yang akan dijadikan narasumber itu kalian harus bisa membaca itu. Jadi apa yang sedang rame di tempat kita, maka di situ undangan di situ. Jadi tidak mesti harus semuanya guru, nggak mesti. Itu sih saran saya. Masih Pak Salim. Bapak udah nggak terasa nih, Bapak udah Iya. nemenin kami ngobrol santai. Udah lama banget. Tapi saya merasa baru beberapa menit. Berapa ya? Tapi seru sih ini kan, kita juga banyak dapat Sering-sering. Iya. Ya begitulah maksudnya ya, tujuan kita podcast kan sering nonton podcast juga kan. Iya. Tapi kalau saya podcast yang sering saya tonton yang komedi, Iya. yang lucu-lucuan gitu. Itu saya suka banget tuh. Karena memang saya basicnya pelawak juga. SMP saya pelawak. Kalau Pak tuh podcast YouTube nontonnya yang paling suka di mana Pak? Di channel mana tuh biasanya? Siapa sih? Kalau yang agak serius Deddy Oh, iya. apa? Close the door. Deddy Corbuzier. Iya, dia ada dua kan? Close the door sama Pornhub. Jadi saya close the door. Ah, close the door. Itu yang udah. Apalagi kalau ya secara lah saya kan sudah berusia ya, jadi tontonannya tuh yang agak politik gitu-gitulah yang saya sukanya di situ juga. Nah, kalau yang lawakan misalnya dulu ada yang Pras Teguh itu siapa? Oh, PWK. PWK, tapi sekarang sih bukan Pras Teguh ya. Jadi pas setelah nggak Pras Teguh lagi jadi jarang saya nonton. Nah, terus ada lagi yang baru Andika sama Wendy. Oh iya. Nah, itu juga yang sering saya tonton. Itu untuk podcast. Jadi kalian untuk anggota Mading belajar aja dari situ, misalnya nge-host gimana, kemudian membangun suasana seperti apa. Nanti bisa dipraktikkan ketika kalian podcast lagi seperti itu. Ya sudah lama ya kita Iya. ngobrol bareng-bareng nih, dan kayaknya juga sudah cukup. Udah panas juga ini HP yang Oh ya, satu lagi. Nanti fasilitasnya diperbaiki. Iya. Sarana Iya. ya kan, belum dicukupi. Siapa tahu bisa beli kamera. Semoga ada suntikan lah. Ya, betul. Suntikan dulu. Oke. Terima kasih nih Mbak. Sama-sama. Udah nemenin kami ngobrol nih berdua. Kalau ada waktu undang lagi nggak apa-apa. Di episode ke-9 lah. Boleh. Iya. Oke, saya cabut ya. Oh, mungkin di. Oke, makasih. Terima kasih. Oke. Oke, terima kasih untuk teman-teman yang sudah setia menonton. Dan kalau ada ide atau topik yang untuk dibahas di podcast selanjutnya bisa langsung di MIG kita di bawah nanti diedit. Makan sebelah ditambah kerupuk, Cakep. minumnya es biar adem. Cakep. Podcast Mading kita tutup. Kalau kangen dengerin lagi di next episode random. Dadah. Dadah.